Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kami berdoa Roh Allah kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membuka kitab suci di dalam surat Yohanes yang kedua, pasal pertama, ayat 1 sampai 13, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seseorang datang kepadamu, Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, surat Yohanes yang kedua kepada jemaat menekankan tentang kita harus hidup di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, dan diwujudkan dalam bentuk kita melakukan kebenaran firman. Di dalam Yohanes pasal 15, Rasul Yohanes menulis bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau engkau menuruti perintahku, engkau akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kasih berkaitan dengan bagaimana kita menuruti perintah Tuhan, yaitu melaksanakan pengajaran yang benar yang kita terima dari Tuhan. Setelah itu kemudian Rasul Yohanes berbicara tentang kita harus tetap di dalam ajaran Kristus. Mengapa? Karena dikatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka itu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dan orang yang tidak mengaku itu dikatakan sebagai si penyesat dan antikristus. Demikian kita mendapatkan banyak pengajaran yang sesat. Salah satunya adalah memandang Yesus hanya Tuhan, bukan Tuhan yang datang menjadi manusia.
dengan argumen bahwa di dalam tulisan di dalam Alkitab memakai dalam bahasa Inggris memakai kata Lord atau Tuan. Mereka tidak membaca secara lengkap bahwa di dalam Wahyu 19 ayat 16 dikatakan dan pada jubahnya dan pada pahanya, ini ditujukan kepada Kristus, tertulis suatu nama yaitu Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dia bukan cuma tuan seperti para bangsawan, para anggota parlemen, orang-orang pejabat, tetapi dia adalah Tuhan dari segala Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Sebab Yesus adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak mengakui bahwa dia setara dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas sekali tertulis dalam firman Tuhan yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terlihat sekali ada Allah anak yaitu firman dan Allah Bapa dan firman itu adalah Allah kesetaraan lalu firman itu dalam ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Jelas sekali dalam kitab suci. Barang siapa yang menyangkal hal ini, artinya dia adalah si penyesat. Bagian ketiga dikatakan Yesus yang menganggap Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5-7 menjelaskan kesetaraan itu. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus setara dengan Allah Bapa dan dia yang mau datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab berbicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus setara. Jikalau Yesus dianggap Tuhan tetapi lebih rendah dari Allah Bapa, maka Yesus adalah ciptaan dan dia bukan Tuhan. Ini adalah pengajaran sesat. Kiranya kita semua berpegang teguh kepada kebenaran firman dan kita hidup di dalamnya sebagai implementasi kasih Allah yang kita terima dari Tuhan dan kita mengasihi dengan melakukan perintah Tuhan dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang datang menjadi manusia, mengerjakan karya keselamatan bagi kami semua yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Pimpinlah supaya kami memiliki pemahaman pengajaran yang benar, sehingga kami tidak diombang-ombingkan oleh berbagai pengajaran sesat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.